Jumpa lagi bersama saya Neni Supriyati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Gandrumangu, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya dari SMP Negeri 1 Gandrumangu, yaitu beliau Ibu Evi Wahyu Kurniati SPD. Beliau mengampu mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Gandrumangu. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Neni. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu Neni, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Bu Evi. Alhamdulillah ya Bu. Pada hari ini kita punya kesempatan untuk melakukan percakapan praobservasi Bu. Sebelumnya nanti saya akan amati kegiatan pembelajaran di kelas itu. Namun sebelumnya kita akan melakukan percakapan praobservasi ini. Bu Evi berkenan ya Bu? Berkenan. Ya, terima kasih Bu. Adapun tujuan supervisi itu untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran di kelas Bu Evi, kelas IPS tentunya. Nah, untuk percakapan praobservasi ini tujuannya adalah agar pembelajaran yang akan Bu Evi hadirkan di dalam kelas itu lebih siap lagi, lebih percaya diri sehingga pembelajaran yang terbaik bisa hadir di dalam kelas itu. Ya, sebelumnya Bu Evi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Boleh. Ya. Mohon izin ya Bu, untuk yang pertama ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di kelas Bu Evi besok apa yang mau disampaikan? Oke, jadi dari rancangan pembelajaran yang sudah saya rancang ya Bu, dan besok materi di kelas itu adalah materi tentang aktivitas masyarakat masa Islam di Indonesia. Nah, dari situ nanti tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu setelah pembelajaran, peserta didik yang pertama itu bisa menjelaskan tentang teori-teori bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Terus kemudian yang kedua, peserta didik juga dapat menguraikan bagaimana saluran-saluran yang dipakai untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Terus kemudian yang ketiga, peserta didik nanti dapat mengidentifikasi juga tentang kerajaan-kerajaan yang berdiri, kerajaan-kerajaan Islam ya yang berdiri di Indonesia. Gitu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Baik Bu. Berarti ada 3 ya yang saya catat untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bu Evi capai di kelas IPS besok. Lalu ini Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Evi hadirkan atau ingin saya amati gitu? Oke, jadi area pengembangan yang saya inginkan nanti Bu Neni coba observasi di dalamnya itu yang pertama itu apakah nanti tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang itu akan bisa terpenuhi. Terus kemudian yang kedua ini Bu tentang metode pembelajaran ya, di mana nanti saya akan menerapkan metode pembelajaran dengan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana nanti untuk diferensiasi yang akan saya hadirkan itu ada di konten, kemudian di proses, dan yang ketiga di produknya seperti itu. Sudah bisa saya tangkap ini Bu. Jadi untuk area pengembangan nanti yaitu ketercapaian tujuan pembelajaran serta metode pada saat proses pembelajaran berlangsung, apakah sudah berdiferensiasi atau seperti itu ya Bu? Ya. Nah, sebelumnya ini Bu, saya ingin mendengar dan ingin tahu dari Ibu untuk rancangan pembelajaran di kelas nanti yang Bu Evi rancang seperti apa agar metode kemudian tujuannya tentunya tercapai. Ya, jadi rancangan pembelajaran yang besok akan saya terapkan di dalam kelas, Ibu, tadi kan sudah saya sudah kemukakan ya, jadi saya akan menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana sebelumnya ya, di pertemuan kemarin itu saya sudah melakukan ini Bu, penilaian diagnostik terlebih dahulu kepada anak-anak, sehingga dari situ saya sudah mengetahui tentang gaya belajar anak seperti apa, gitu, apakah dia visual, terus kinestetik atau auditory, gitu. Terus kemudian saya juga tahu juga untuk minat dari peserta didik juga, ya. Terus kemudian yang ketiga, saya juga tahu
pengetahuan awal dari siswa-siswa itu tentang materi yang besok akan kita sampaikan, seperti itu Bu. Terus kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan nanti meliputi ada konten, proses, dan produk ya Bu. Nah untuk yang kontennya nanti akan saya buat variasi materi yang menyesuaikan di gaya belajar siswa. Ya, nanti kan yang visual itu rencana saya akan berikan video gitu, terus kemudian untuk yang kinestetik nanti saya akan kasih untuk dia bisa bergerak-gerak ya. Terus kemudian untuk yang auditori nanti akan saya beri penjelasan secara langsung ya. Terus kemudian di dalam prosesnya itu nanti anak akan saya ajak untuk berdiskusi kelompok gitu. Terus kemudian untuk yang diferensiasi produknya nanti akan saya lebih tekankan ke asesmennya Bu, ke penilaiannya di akhir. Jadi nanti anak saya akan beri tugas gitu ya. Terus kemudian nanti dari tugas ini saya kasih variasi sesuai dengan minat mereka dan gaya belajar mereka. Nanti ada yang dibuat clipping atau mungkin bermain peran seperti itu. Keren sekali Bu, rancangannya luar biasa. Oke baik Bu, yang bisa saya tangkap ini ya Bu, berarti besok rencana rancangan pembelajaran Ibu itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nanti pada saat kegiatannya anak-anak kemudian ada diskusi kelompok begitu ya Bu, dan sehingga tujuannya itu bisa tercapai. Kemudian Bu Evi untuk diferensi produknya lebih menekankan ke asesmen gitu ya, agar anak-anak sesuai minat kemudian sesuai gaya belajarnya itu bisa tercapai semua. Lalu bagaimana ini Bu untuk media pembelajaran yang akan digunakan Evi rencananya? Ya, media belajar yang ingin saya susun gitu ya Bu, nanti biar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama tentu LCD Bu, ya nanti LCD. Terus kemudian PPT-nya mungkin untuk materi di awal gitu. Terus kemudian untuk yang gaya belajar visual nanti saya akan sediakan juga link-link video yang bisa mereka akses ya. Terus kemudian juga anak sudah saya kasih tahu juga untuk yang kelompok yang visual untuk membawa HP ya, satu kelompok 3 saja Bu, tidak seluruhnya. Terus kemudian mungkin nanti saya juga buat lembar diskusi untuk kelompok, terus kemudian juga menyiapkan ice breaking ya biar nanti pembelajarannya tidak membosankan, tidak jenuh gitu. Jadi saya siapkan itu juga. Sudah mulai Ibu buat PPT dan lain-lain luar biasa. Sudah mulai sibuk ya Bu persiapannya. Oke Bu, nah kira-kira ini Bu Evi akan melakukan kegiatan pembelajaran ini kapan itu? Ya, rencananya saya akan terapkan rancangan pembelajaran ini ya, yang nanti akan punya observasi itu hari Kamis ya, tanggal 1 Februari di kelas 7A jam 1.23 ya, 1.2 itu. Nanti berarti pada jam tersebut, besok hari berarti ya Bu, pada jam tersebut insya Allah saya akan datang ke kelas Bu Evi. Saya akan melakukan supervisi kelas atau observasi kelas ya Bu. Saya melihat dan mencatat hal-hal apa sajakah yang terjadi di kelas Bu Evi ya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri untuk perbincangan kali ini, saya juga akan mengenalkan ya Bu, nanti setelah observasi ada percakapan pasca observasi itu, tapi itu nanti akan didampingi oleh PP saya pengajar praktek yaitu Ibu Setia Gianti ya Bu. Siap ya? Ya, siap dan menunggu Bu, karena nanti pasti ada masukan-masukan dari ini untuk bagaimana proses pembelajaran di kelas. Oke, siap ya. Nah, ini setelah kita berbicara banyak ini Bu, kira-kira apa yang Bu Evi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita sekarang ini ya Bu, yang pertama tentu saya mendapatkan ini Bu, jadi saya lebih bisa mengatur gitu ya, bisa lebih merancang, lebih menyiapkan pembelajaran di kelas gitu ya, lebih baik. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin asal masuk ke kelas saja, tapi dengan kita berdialog seperti ini saya jadi lebih siap untuk masuk ke kelas. Luar biasa ya.
Baik, jadi sekarang saya punya gambaran bagaimana proses pembelajaran besok yang akan hadir di kelas Bu Evi itu seperti apa. Saya penasaran, sepertinya akan menarik sekali nih Bu. Semoga ya Bu. Semoga menarik ya. Baik Ibu Evi, terima kasih atas waktu dan kesediaannya Bu Evi ya, telah membantu saya di percakapan praobservasi ini ya Bu ya. Baik, demikian percakapan praobservasi kami. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok hari. Percakapan observasi ini, praobservasi ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Evi. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini yang ingin memimpin doa? Oke, nah silakan dipimpin doa. Attention please. Let's pray together. Finish. Pray to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Adakah hari ini yang teman kalian tidak berangkat? Ada. Siapa? Martin. Nomor absen 14 ya. Keterangannya apa? Martin nggak masuk. Sakit. Lainnya? Tidak ada. Berarti satu anak ya yang tidak masuk karena sakit. Ya, semoga kita doakan ya. Semoga Martin bisa segera sembuh sehingga bisa gabung lagi untuk belajar bersama-sama dengan kalian ya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini ya, kita akan membahas ya, melanjutkan pertemuan yang kemarin ya, yaitu bisa dibaca di LCD ya. Jadi kita untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang aktivitas kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Ya, melanjutkan pertemuan kemarin ya, kita sudah membahas tentang aktivitas kehidupan masa apa ya kemarin? Hindu-Buddha. Ya, masa Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, jadi tapi sebelumnya biar kita lebih semangat ya, kita yel-yel dulu seperti biasa ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke ya. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini ya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya. Jadi setelah selesai pembelajaran, peserta didik ya, yang pertama bisa menjelaskan teori tentang masuknya agama dan budaya Islam di Indonesia. Kemudian untuk yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi saluran penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga bisa mengidentifikasi ya, dan kemudian nanti bisa menguraikan cerita sejarah ya, tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Itu ya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas bahwa sebelum Islam masuk ke Nusantara, diawali dulu dengan kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemarin disimpulkan kurang lebih Hindu-Buddha masuk ke
Indonesia itu dibawa oleh siapa ya? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk jari teori tentang Hindu Buddha kemarin. Ayo. Kan kemarin nama teorinya itu hampir sama dengan nama kasta-kasta ya, yang ada di Indonesia. Coba teori yang pertama misalkan ada yang bisa. Oke, Mas, harus bukan. Teori Brahmana dulu yang pertama. Oke, teori Brahmana. Teorinya seperti apa? Hindu Buddha datang dibawa oleh Brahmana atau pendeta. Oke, ya jadi Hindu Buddha datang ke Indonesia itu dibawa oleh para pendeta ya. Terus ada juga teori yang selanjutnya ya, Arka. Yang kedua adalah ada teori Vaishya. Menurut teori ini penyebaran budaya India dilakukan oleh pedagang India melalui jalur laut. Oke, ya jadi dibawa oleh para pedagang dari India. Ya, ada lagi teori yang selanjutnya. Yang ketiga bisa jadi oke, Arfan. Teori kesatria berpendapat bahwa agama Hindu Buddha tiba di Indonesia melalui para kesatria atau prajurit yang melakukan perjalanan ke wilayah ini. Ya, jadi kesatria itu Hindu Buddha ya, agama maupun budayanya masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para bangsawan ya. Entah itu prajurit, entah itu raja yang datang ke Indonesia. Atau ada yang kalah perang terus kemudian melarikan diri sampai ke Nusantara. Ada lagi satu teori ya tentang Hindu Buddha. Siapa yang tahu? Silahkan tunjuk jari. Oke, Mas. Teori berdasarkan teori ini penduduknya adalah yang umum dalam berlaut melakukan bergerak itu yang kedua antara untuk agama Hindu yang mereka belajar. Ya, betul sekali ya. Jadi teori yang terakhir itu disebut teori arus balik ya, di mana kalau tadi ketiga teori itu yang menyebarkan itu orang India ya, entah itu pendetanya atau para pedagangnya atau raja dan prajuritnya ya, tapi mereka itu orang India. Nah, untuk yang teori terakhir yang arus balik itu justru orang pribumi sendiri ya, yang kemudian belajar langsung ke negeri asalnya yaitu di India ya, terus kemudian setelah memahami kemudian balik lagi ke Indonesia dan kemudian menyebarkan Hindu Buddha di Nusantara ya. Oke, itu ya sekitar tentang pelajaran kemarin. Nah, setelah itu nanti kemudian juga datang pengaruh dari Islam ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, coba kalian lihat gambar di berikut ini ya. Oke, perhatikan gambar di depan ya. Di situ ada gambar apa saja di situ? Ya, ada kerajaan Perlak atau kerajaan Aceh ya. Terus kemudian juga ada kerajaan Banten. Oke, terus kemudian ini ada juga kerajaan Makassar. Terus kemudian ada lagi apa itu? Masjid Suriansah. Masjid Suriansah itu di mana? Di Kalimantan, ya, di Kalimantan. Itu berdiri Masjid Suriansah. Ya, nanti di sana ada kerajaan Banjar, ya. Terus kemudian yang gambar terakhir di sini ada lagi apa? Ya, kerajaan Samudra Pasai dan ada juga Masjid Agung Banten. Nah, gambar-gambar tersebut yang pertama, bagaimana sih ya, Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia, ya? Tahu nggak bagaimana? Belum ya. Ini nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Terus yang kedua, saluran apa saja yang dipakai untuk menyebarkan Islam, ya? Terus kemudian yang ketiga, siapa yang membawa Islam sampai ke Indonesia? Yang sebelumnya kita sudah tahu ketika Hindu Buddha belum masuk, ya, penduduk Indonesia itu selepas masa prasejarah kita baru mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme, ya. Jadi belum mengenal Islam tuh. Nah, terus kemudian kenapa Islam
kemudian pengaruh dari Islam itu nanti akan bermunculan kerajaan-kerajaan ya, atau yang disebut kesultanan yang kemudian berdiri di Nusantara. Pertanyaan-pertanyaan ini disimpan dulu ya, jangan dijawab, nanti dijawabnya setelah kita selesai kegiatan pembelajaran ya. Oke. Membuat kelompok ya berdasarkan dari hasil tes diagnostik yang sudah Ibu lakukan sebelumnya ya. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Untuk 2 kelompok itu nanti masuk ke yang kelompok visual ya. Yang kelompok visual coba tunjuk jari yang kemarin masuk kelompok visual. Ya, ini nanti silahkan dibagi menjadi 2 kelompok. Terus kemudian selanjutnya ada ya, terus kemudian yang kelompok kedua berarti kelompok 3-4 ya, nanti itu yang kemarin Ibu masukkan ke yang auditori ya. Coba silakan kemarin yang kelompok sukanya belajar dengan dijelaskan ya. Oke, nanti silakan ini juga dibentuk 2 kelompok karena lumayan banyak ya. Terus kemudian yang 1 kelompok nanti yang dia kinestetik, yang kalau belajar itu sukanya dengan ada aktivitasnya bergerak gitu ya. Coba siapa yang kemarin masuk yang kinestetik? Oke, ada 5 anak ya. Ini nanti silakan jadi sekelompok saja. Nah, biar cepat nanti Ibu kasih waktu 5 menit cukup untuk menyiapkan tempat untuk berdiskusi. Oke ya, silakan kalian merapat ke kelompoknya masing-masing. Terus kemudian mejanya juga diatur. Kalau misalkan ada meja yang sisa boleh ditaruh di pojok depan. Ya, silakan bekerja sama ya. Kami dari kelompok 5 kinestetik akan menjawab saluran penyebaran Islam di Indonesia. Saluran penyebaran Islam di Indonesia ada 6. Yang pertama ada perdagangan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim. Perdagangan merupakan jalan dakwah pertama yang menjadi awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua ada pernikahan. Metode pernikahan dilakukan dengan cara seorang yang telah memeluk agama Islam melakukan pendekatan kepada raja atau bangsawan atau keluarganya untuk dinikahi secara Islam. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan untuk menyebarluaskan agama Islam dilakukan dengan seorang murid atau santri yang berguru kepada seorang ulama di pesantren. Kemudian setelah cukup ilmunya dan lulus dari pesantren, berdakwahnya. Ada nilai-nilai islaminya juga di sana ya. Pesan-pesan dakwahnya, ada pesan-pesan moralnya. Itu ya, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga menggunakan seni untuk menyebarkan Islam. Ya, terus kemudian yang kelima ada lagi. Ya, lewat dakwah. Ya, untuk dakwah ini sampai dengan sekarang kita pun merasakan ya. Jadi banyak para ustadz, para kiai yang menyebarkan nilai-nilai Islami lewat media dakwah. Dan juga variasi ya, kayak misalkan kayak pendakwah yang asli Cilacap siapa itu yang membuat kerajaan Islam di Nusantara ya. Oke, terus kemudian yang ketiga di sini suruh mengidentifikasi kerajaan Islam di Indonesia. Coba kita identifikasi dulu ada berapa sih kerajaan di Nusantara itu semuanya ya. Yang pertama ada kerajaan apa?
Ya, betul. Ada kerajaan Samudra Pantai. Terus kemudian ada lagi apa? Ya, kerajaan Aceh. Darussalam. Kemudian yang ketiga ada apa lagi? Ya, kerajaan Demak. Ada lagi? Banten. Ada lagi? Ya, ada Mataram. Islam. Ya, ada Mataram Islam ya. Kalau sebelumnya kita belajar Hindu Buddha, ada juga Mataram kan? Ada ya, tapi kemudian itu masih Mataram Hindu ya. Sampainya kemudian Islam masuk ke Nusantara, kemudian kerajaan Mataram itu terpengaruh juga dengan Islam. Ya, sehingga kemudian menjadi Mataram Islam. Oke, terus kemudian yang keenam ada kerajaan ya Makassar, atau disebut juga sebelumnya ya ada kerajaan Goa Talo ya, karena sebenarnya tadinya kerajaan Goa sendiri kerajaan Talo sendiri ya, tapi kemudian mereka bergabung menjadi satu lebur, kemudian menjadi kerajaan Makassar ya, karena pusatnya pemerintahnya itu ada di Makassar. Ya, terus kemudian yang ketujuh ada lagi ya, betul, ada kerajaan Ternate dan Tidore. Terus yang kedelapan masih ada kerajaan Banjarmasin. Kerajaan Banjarmasin. Oke, ada lagi Kak? Ada. Tapi ini dulu lah ya. Oke, mewakili. Nah, kalau kita analisa coba dari wilayahnya ya, dari tempat berdirinya, coba nanti pulau-pulau mana saja sih ya yang kemudian ada pengaruh Islam ya, yang untuk saat ini sih semua pulau ya di Indonesia itu ada. Coba dari awal itu kalau Samudra Pasai letaknya ada di pulau mana? Ada di ini dua Sumatera. Iya, betul. Di Sumatera ya. Terus kemudian kalau Demak, Banten, Mataram itu ada di mana? Ya, betul, ada di Jawa. Kalau Makassar? Ya, Sulawesi Selatan ya, Sulawesi. Terus Ternate Tidore? Maluku. Ya, ada di Kepulauan Maluku. Betul. Terus Banjarmasin itu ada di Kalimantan. Ya. Ya. Sehingga kalau kita bisa lihat hampir semua pulau besar di Nusantara itu terpengaruh Islam. Sampai nanti yang Ternate Tidore ini ya yang ada di Maluku itu wilayahnya juga sampai ke Papua. Ya, Papua. Sehingga hampir seluruh pulau besar itu terpengaruh Islam. Dan bisa kita buktikan sampai sekarang ya, walaupun dulu Hindu dan Buddha ya, ketika masuk ke Nusantara itu Islam hampir sebagian besar penduduknya itu mayoritas Islam ya, di Indonesia. Dan ini merupakan kebanggaan kita ya, bahwa apa? Indonesia itu bermacam-macam agama, dan itu bukan sebagai pembeda, tapi sebagai ya bukan pembeda, bukan pemecah belah, tapi sebagai dengan apa ya? Yang menyatukan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa coba? Berbeda-beda tetap satu tujuan. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Islam, kemudian berkembang lagi ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada aliran kepercayaan, terus ada Konghucu ya, berbeda-beda. Tapi itu bukan pemecah, tapi pemersatu. Di sini juga berbeda-beda ya, tapi tetap harus kompak, harus bersatu. Oke, nah dari
kerajaan-kerajaan yang ada ini. Coba kita semua bahas ya karena waktu ya. Coba yang mau membahas kerajaan kelompok mana coba? Oke, dari kelompok ini ya, auditori ya. Mau membahas kerajaan apa? Kerajaan Samudra Pasai. Oke, boleh ya, kerajaan yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga dari kelompok auditori. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dari Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai berdiri pada abad 13. Raja yang diberikan adalah Sultan Naisini dan diperintah juga oleh Raja Al-Hamil, Sultan Malik Saleh. Letaknya di pesisir Aceh, Blok Sumawe, Provinsi Aceh. Blok Sumawe, Aceh. Sumawe, Aceh. Sejarahnya mencapai puncak jayanya pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh. Menyusun pemerintahannya rapi dan angkatan perang yang kuat. Menurut cerita Ibnu Battuta, Samudra Pasai perdagangannya ramai dan maju. Armada laut kuat, komoditi perdagangannya yaitu lada, emas, dan kapur halus. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Oke, tadi ya dari kelompok auditori, kelompok berapa Mbak? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 ya sudah membahas tentang Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi berdirinya kapan? Abad ke-13. Ya, mencapai puncak kejayaan pada masa siapa? Sultan Malik Al-Saleh. Oke, Sultan Malik Al-Saleh. Oke, lanjut kerajaan yang selanjutnya, ada yang mau mencoba mempresentasikan hasil rempah-rempah terbanyak ya. Rempah-rempahnya itu yang komunitas utamanya ada lada dan ada cengkeh. Bahkan ini nanti ya kerajaan Ternate Tidore itu sampai didatangi oleh bangsa-bangsa barat. Ya, ketika bangsa-bangsa barat itu mencari rempah-rempah. Ya, ada Portugis, ada Belanda, ada Inggris, ya, ada Spanyol. Itu sampai datang ke Ternate ya, karena tadi tergiur untuk membeli atau berdagang rempah ya, yang sampeannya kemudian tidak hanya ingin membeli saja tapi ingin menguasai ya. Oke, ya, karena waktunya sudah hampir habis ya, untuk kerajaan-kerajaan itu kita bahas 3 kerajaan dulu ya, yaitu ada tadi satu ada apa? Samudra Pasai, ada Aceh, dan ada Ternate dan Tidore. Oke, untuk yang pertemuan selanjutnya nanti kita bahas kerajaan yang lain. Nah, tapi sebelumnya ya, nanti untuk materi ini ya, aktivitas masyarakat pada masa lalu ya, itu ada tadi Hindu Buddha ya kemarin, dan sekarang Islam. Itu nanti Ibu akan memberikan penilaian ya atau asesmennya itu berupa tugas proyek ya, tugas proyek. Jadi nanti kalian silahkan dari rangkuman materi yang sudah kamu buat itu boleh nanti kamu buat resume dalam bentuk clipping misalnya ya. Jadi dibuat clipping tentang aktivitas masa lalu di Indonesia. Satu, Hindu Buddha, materinya apa? Terus yang kedua Islam apa ya? Boleh. Terus kemudian juga boleh misalkan yang visual nih ya, sukanya melihat tayangan, misalkan mau dibuat video Bu, boleh ya. Jadi video pembelajaran gitu ya. Kan kalian sudah ahli-ahli IT kan anak zaman Gen Z ya, gitu ya. Jadi boleh. Tapi yang tidak tadi Bu, saya mau bermain peran Bu, misalkan mau mainkan kerajaan Mataram misalnya ya. Mataram itu kan di Jawa yang kemudian pecah jadi 2 kan.
yang sekarang itu terkenal ada apa? Yogyakarta Hadiningrat itu ya, mungkin kalian pernah ke sana? Pernah ya. Yang pemimpinnya itu siapa ya? Iya, Sultan Hamengkubuwono. Terus ada juga, terus kemudian pecahnya ada Kesultanan Surakarta ya, yang rajanya gelarnya itu Pakubuwono. Ya, itu kan dulunya adalah kerajaan Mataram Islam. Ya, tapi kemudian berseteru ya antara Mangkubumi, rajanya, Raja Mataram waktu itu, dengan anaknya yang Pakubuwono itu ya. Yang Pakubuwono ini pengen bekerja sama dengan Belanda gitu, tapi Mangkubumi nggak mau tuh, akhirnya kemudian pecah ya. Walaupun Pakubuwono dibantu oleh Belanda, tapi kemudian Mangkubumi tetap bisa mempertahankan kekuasaannya, tapi kemudian berakhir dengan adanya perjanjian Giyanti ya, yang memisahkan tadi ada Yogyakarta Hadiningrat dengan rajanya bergelar Sultan Hamengkubuwono ya, dari 1 sampai kemudian sekarang sudah berapa? 9 ya. Oke, terus kemudian yang Kesultanan Surakarta ya, Susuhunan Surakarta itu gelar rajanya Pakubuwono ya. Itu ceritanya ya, boleh ya nanti mau bermain peran seperti itu boleh. Oke, jadi ibu bebaskan untuk tugas kelompoknya ya. Ada pertanyaan tentang tugas? Tidak? Ya, karena ya kelompoknya masih sama. Iya, kelompoknya masih sama seperti itu.